Ketika dulu berkampanye melawan Presiden Jokowi, Prabowo amat sangat tegas menegaskan dirinya sebagai anti korupsi dan akan melakukan pemberantasan korupsi dari hari pertama ia menjadi presiden. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ketika kemudian ia menjadi presiden sekarang setelah dibantu Jokowi dalam pemilu presiden 2024, saya lihat nadanya sudah banyak yang berubah. Termasuk nada kompromistis buat para koruptor dengan menyilahkan diam-diam mengembalikan uang yang dirampasnya dari negara atau rakyat dan kemudian diampuni. Hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil, kita dapatkan dari praktek pemberantasan korupsi yang berhasil di banyak tempat. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang EF Bicara. Saya ingin bicara soal pemberantasan korupsi. Dan kita terpancing untuk bicara soal ini dikarenakan ada beberapa peristiwa penting di ujung tahun 2024 ini. Peristiwa-peristiwa penting ini penting antara lain karena bikin kita prihatin. Penting bikin kita mengelus dada. Penting karena ia menandai satu berita buruk tentang masa depan pemberantasan korupsi. Ada beberapa di antaranya, misalnya vonis yang menghebohkan. Satu kasus korupsi yang digambarkan merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Pelakunya hanya dikenai hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar, dan pembayaran uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Maka reaksi publik pun bisa dibayangkan. Sungguh tidak setimpal antara besaran korupsi yang dilakukan dengan hukuman yang akhirnya dijatuhkan. Itu pun hukuman yang dijatuhkan kira-kira separuh saja dari yang dituntut oleh jaksa. Jadi dengan demikian publik merasa kecewa dengan kasus vonis yang menghebohkan ini. Pada saat yang sama kita tahu bahwa berita-berita berseliweran tentang indeks korupsi Indonesia yang terus menurun. Digambarkan bahwa penurunan terutama terjadi paling tegas, paling besar semasa pemerintahan Presiden Jokowi. Dan tentu saja orang menjadi khawatir jika tren penurunan itu akan berlanjut dalam periode kepemimpinan sesudahnya di bawah Prabowo Subianto saat ini. Maka seperti tumbuh bertemu tutup, kekecewaan orang terhadap vonis yang menghebohkan itu semakin diperbesar kekecewaannya dikarenakan ada fakta bahwa indeks pemberantasan korupsi kita semakin turun. Kita menjadi negara yang semakin permisif pada praktek korupsi. Penegakan hukum dalam kasus korupsinya dianggap semakin lemah. Saudara, mari kita belajar dari praktek pemberantasan korupsi di banyak tempat yang lain. Mengapa mereka berhasil dan mengapa mereka cenderung gagal. Dan mencontoh keberhasilan dari manapun tentu saja baik. Termasuk saya ingat itu ketika vonis yang menghebohkan itu merebak menjadi berita di Indonesia, orang memperbandingkan dengan vonis terhadap kasus korupsi dengan kerugian negara yang jauh lebih kecil di Republik Rakyat Cina atau Tiongkok yang hukumannya adalah hukuman mati. Sehingga orang menganggap bahwa betapa tegas mereka bersikap terhadap korupsi dan betapa kompromistis kita berhadapan dengan para koruptor dan kasus korupsi. Kembali ke pokok soal tadi, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil, kita dapatkan dari praktek pemberantasan korupsi yang berhasil di banyak tempat. Yang pertama adalah salah satu bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi adalah menimbulkan efek jera. Jika praktek korupsi tidak ditimpali oleh penegakan hukum yang menimbulkan efek jera, maka korupsi akan dianggap lebih
layak dilakukan dan menguntungkan kapanpun, dimanapun, dikarenakan setelah tertangkap pun hukumannya kecil-kecil saja. Sehingga menjalankan praktek korupsi dengan keuntungan yang berlipat yang ia dapatkan dianggap tetap saja menguntungkan dikarenakan hukuman yang akan dia terima ketika tertangkap hanya rendah saja. Tidak ada efek jera, maka korupsi akan terus berkembang. Maka menurut hemat saya, jangan lari dari strategi itu. Penegakan hukum lewat pemberantasan korupsi harus dilandasi oleh satu strategi yang terjaga, yaitu menimbulkan efek jera. Jangan pernah melemahkan hukum di hadapan para koruptor dan praktek korupsi, karena dengan begitu efek jera tidak akan terbangun. Yang kedua, tidak tebang pilih. Artinya penegakan hukum berlaku buat siapa saja tanpa pandang bulu. Jika di satu tempat praktek pemberantasan korupsi sudah pilih bulu dengan menyasar atau menargetkan lawan politik sambil mengamankan teman-teman politik atau kroninya sendiri, maka praktek pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Ketika kekuasaan berganti, maka kekuasaan berikutnya akan menjadikan lawannya sebagai korban. Dan ketika sang lawan yang jadi korban gantian berkuasa di masa yang akan datang, maka yang terjadi adalah praktek balas dendam. Korupsi tidak terberantas, korupsi tetap berkembang, indeks korupsi tetap rendah, dan pada saat yang sama yang terjadi adalah korupsi yang berkelanjutan sebagai bagian dari kenikmatan politik sang pemenang. Sementara praktek pemberantasan korupsi hanya semata-mata menjadi praktek balas dendam. Kriminalisasi lewat kasus-kasus korupsi buat lawan politik selayaknya dihentikan jika dilakukan sepihak saja. Tetapi saya sebagai warga negara mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi buat siapapun, apapun aliansi politiknya. Jadi pokok poinnya di sini adalah tidak pilih bulu, tidak tebang pilih. Itu hal kedua yang tidak boleh ditinggalkan dalam praktek korupsi. Selama tidak pilih bulu, selama tidak tebang pilih, maka praktek korupsi akan punya kredibilitas. Dan tentu saja ketiga, faktor yang juga penting di banyak negara adalah peradilan yang kredibel. Peradilan yang kredibel itu adalah peradilan yang terbuka, transparan, dan betul-betul mengorientasikan dirinya pada penegakan keadilan untuk semua, tanpa kecuali. Semua orang ditempatkan sama di hadapan hukum, dan hukum berlaku dengan adil pada siapapun, secara transparan, terang-terangan. Dan karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto menyatakan pandangannya dalam satu pidato yang saya tonton, yang saya dengar, sebagaimana juga Anda pasti dengar di mana-mana di Indonesia, saya amat sangat khawatir. Karena Presiden dengan tegas mengatakan bahwa ia bisa memberikan pengampunan kepada koruptor yang mengembalikan uang yang dirugikan, uang negara yang diambil, uang rakyat yang dirampas. Bahkan ada kalimat berikutnya yang semakin mengkhawatirkan ketika Presiden mengatakan bahwa kalau perlu diatur supaya diam-diam, yang penting uang negara kembali. Saudara, jika peradilan tidak digunakan secara transparan dengan prinsip keadilan untuk semua, secara terbuka semua proses pemberantasan korupsi dibuat, maka jika praktek-praktek itu diabaikan, saya bisa membayangkan betapa tidak akan punya kredibilitas peradilan korupsi dan tidak punya kredibilitas pemberantasan korupsi. Jika itu yang terjadi, menurut hemat saya tidak akan pernah akan efektif. Saya paham bahwa Presiden saat ini membutuhkan mobilisasi anggaran besar-besaran. Ia naikkan pajak misalnya, PPN sebesar 12% sekarang, antara lain untuk mendatangkan penghasilan tambahan bagi negara. Ia berkeliling ke berbagai negara untuk meminta bantuan pinjaman. Dan tentu saja ia mungkin berharap bahwa dari pengembalian uang-uang dari para koruptor, maka negara akan mendapatkan tambahan keuangan. Kalau itu orientasinya, maka sebetulnya dari awal niatnya sudah keliru, bukan pemberantasan korupsi, tetapi memperbaiki kinerja keuangan negara. Itu dua hal yang harus sama-sama diperjuangkan, tetapi tidak boleh yang satu mengorbankan yang lain. Karena kebutuhan mobilisasi keuangan negara, maka kemudian pemberantasan korupsi
dikebiri, dibikin tidak kredibel dan cedera. Itu tidak boleh terjadi. Dan ini berkaitan dengan faktor keempat yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi yang berhasil di banyak tempat, kepemimpinan yang otentik. Kepemimpinan yang otentik adalah pemimpin yang menyerukan anti korupsi sambil dia sendiri tidak melakukan korupsi. Pemimpin yang menegaskan bahwa perlu hukum tegak untuk membuat koruptor jerak dan tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi. Dan pada saat yang sama dia dan pemerintahannya tidak mempraktekkan korupsi. Kepemimpinan yang otentik itulah yang kita tunggu dari Prabowo. Kalau Prabowo bisa membuktikan otentisitasnya, kita bisa berharap. Tetapi salah satu bentuk otentisitas itu adalah pemimpin yang otentik akan menata 3 faktor sebelumnya. Menciptakan efek jera dalam penegakan hukum dalam kasus pemberantasan korupsi, menciptakan peradilan yang kredibel, dan pada saat yang sama membuat penegakan hukum yang tidak pandang bulu, yang tidak tebang pilih. Saya termasuk yang berharap pada Prabowo dalam soal pemberantasan korupsi. Dan karena itu izinkan saya sebagai warga negara menjadi cemas. Perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ketika dulu berkampanye melawan Presiden Jokowi, Prabowo amat sangat tegas menegaskan dirinya sebagai anti korupsi dan akan melakukan pemberantasan korupsi dari hari pertama ia menjadi presiden. Ketika kemudian ia menjadi presiden sekarang setelah dibantu Jokowi dalam pemilu presiden 2024, saya lihat nadanya sudah banyak yang berubah. Termasuk nada kompromistis buat para koruptor dengan menyilahkan diam-diam mengembalikan uang yang dirampasnya dari negara atau rakyat dan kemudian diampuni. Saya memberi, apa istilahnya itu? Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Presiden Prabowo, semua rakyat seperti saya berharap pada Anda bahwa Anda tidak mengorbankan soal praktek korupsi yang sudah merusak kita hanya menjadi alat perlengkapan yang dipermainkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknokratis pemerintahan Anda, terutama dan termasuk dalam mengelola keuangan negara yang serba terbatas. Saya berharap memberantas korupsi terus berjalan sebagai satu agenda yang dijaga dengan penuh kehormatan, dan pada saat yang sama pemerintahan yang baru sekarang bisa mengatasi masalah-masalah teknokratisnya termasuk dalam pengelolaan uang negara. Itulah harapan saya sebagai warga negara, dan saya tahu Anda pun dimanapun Anda berada berharap yang sama. Karena sebagian besar dari kita adalah korban koruptor dan bukan koruptor. Dan sebagai korban koruptor kita tahu persis betapa nelangsa dan menderitanya kita dan negara karena praktek korupsi. Dan karena itu tidak ada kata lain selain berantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Saya Saifullah Fatah, wallahul muwafiq lakum amiit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.